Hamas mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk mengisolasi Israel. Tak sebatas isolasi regional, tetapi juga mendesak isolasi global hingga boikot segala tentang rezim Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 15 September, hal ini diutarakan oleh Hamas pada Minggu 14 September 2025. Ditulis dalam bentuk memorandum yang dikirimkan kepada para menteri luar negeri negara-negara Arab dan Islam yang bertemu di Qatar, serta kepada organisasi-organisasi internasional. Isinya adalah Hamas menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk mengakhiri apa yang disebutnya sebagai negara tanpa hukum rezim Israel yang bertentangan dengan hukum internasional. Lebih dari itu, Hamas juga menyentil soal percobaan pembunuhan terhadap delegasi negosiasinya di Doha, juga tentang kegagalan menghentikan genosida di Gaza. Sehingga itu dinilainya memerlukan boikot politik dan ekonomi penuh terhadap pendudukan Israel, tepat bersamaan dengan isolasinya di tingkat regional dan internasional. Lebih lanjut, Hamas menekankan perlunya upaya untuk mengisolasi Israel itu sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina. Menggarisbawahi bahwa Israel harus dipaksa untuk menghormati hukum internasional dan memenuhi hak-hak sah rakyat Palestina atas kebebasan, kemerdekaan, dan kepulangan. Kepala Intifada dan Pusat Quds di Dewan Koordinasi Dakwah Islam Iran, Ramezan Sharif, memberikan komentarnya pada Minggu 14 September 2025. Menyatakan bahwa kondisi terkini di medan konflik justru sedang berbalik menguntungkan bangsa Palestina, menggambarkan perubahan demografis di Israel di mana hampir 2 juta Zionis telah meninggalkan wilayah yang diduduki. Mengutip Tasnim pada 15 September, hal ini diutarakan oleh Sharif merujuk pada dampak operasi penyerbuan Al-Aqsa. Dijelaskan olehnya bahwa laju kepulangan pengungsi Palestina ke tanah air mereka meningkat. Sementara di satu sisi dan pada saat yang sama, jumlah Zionis yang meninggalkan wilayah pendudukan tanpa niat untuk kembali ke negaranya justru meningkat. Sehingga ia menggambarkan itu sebagai hal yang menguntungkan bagi rakyat Palestina, juga merujuk pada gelombang dukungan politik global untuk perjuangan Palestina, di mana kini telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelum operasi penyerbuan Al-Aqsa. Sehingga dinilainya telah meningkatkan harapan akan masa depan dan kemenangan rakyat Palestina. Pasukan Yaman gempur lokasi-lokasi vital Israel dengan serangan drone, akui sebagai aksi lanjutan dan pembalasan atas genosida tentara Tel Aviv di jalur Gaza. Mengutip Tasnim pada 15 September, hal ini dikonfirmasi oleh pasukan Yaman dalam sebuah pernyataan pada Minggu 14 September 2025. Militer Yaman menjelaskan bahwa pasukannya telah melontarkan 4 drone diluncurkan dalam sebuah operasi kualitatif. Rincian serangan drone Yaman itu antara lain, 3 drone menargetkan Bandara Ramon di wilayah al-Rashrash yang diduduki dekat Eilat. Sementara 1 drone lainnya menyerang sebuah lokasi vital militer di Gurun Negev. Adapun tentara Yaman mengonfirmasi bahwa serangan mereka mencapai sasaran, menggambarkannya sebagai pembalasan atas kejahatan genosida dan kelaparan Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Sekaligus menegaskan bahwa operasi itu juga merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap Yaman itu sendiri. Lebih dari itu, hingga kini Yaman masih melakukan blokade maritim untuk memutus pasokan militer yang menuju Israel, juga masih terus melancarkan serangan rudal dan pesawat berawak berulang kali terhadap wilayah-wilayah vital yang diduduki Israel. Serangan gabungan telah dilakukan Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam sejak Sabtu 13 September 2025. Terbaru, Saraya Al-Quds telah menghancurkan tank Merkava Israel dengan alat peledak, juga berhasil memukul mundur infiltrasi pasukan khusus Israel di selatan kota Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 15 September, hal ini terlihat dalam video yang dirilis saya bersenjata gerakan jihad Islam tersebut dalam sebuah video. Terlihat dalam video Al-Quds menghancurkan tank Merkava Israel dengan alat peledak di dekat aula Al-Yaziji di lingkungan Sheikh Radwan, kota Gaza. Juga mengklaim sukses memukul mundur infiltrasi pasukan khusus Israel di selatan kota. Lantas setelah penarikan pasukan Israel tersebut, Al-Quds memamerkan sisa-sisa pakaian, perlengkapan militer, dan perangkat komunikasi yang bertuliskan bahasa Ibrani. Sementara itu, Brigade Al-Qassam juga mengumumkan telah melakukan serangkaian operasi dengan nama Tongkat Musa.
tepat sebagai tanggapan terhadap kampanye kereta Gideon II Israel yang bertujuan menduduki kota Gaza. Diawali dengan melakukan serangan di lingkungan Zaitun dan Jabaliyah di jalur Gaza Utara. Iran menyerukan kepada negara-negara Muslim untuk mengerahkan seluruh kapasitas badan internasional dan hukum untuk melawan Israel. Mengutip Tasnim pada 15 September, hal ini diutarakan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian menjelang keberangkatannya ke Qatar beberapa waktu lalu. Ia menekankan bahwa rezim Zionis tidak mengenal batas wilayah dengan menyebutkan serangan terhadap beberapa negara termasuk Qatar, Lebanon, Irak, Iran, dan Yaman. Pezeshkian juga mengkritik dukungan Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa terhadap kekejaman Israel, menyatakan harapan bahwa para pemimpin di pertemuan puncak Doha akan mencapai sikap bersatu, memperkuat kohesi politik dan solidaritas di seluruh dunia Muslim dalam menanggapi agresi rezim Zionis yang sedang berlangsung. Lebih dari itu, Pezeshkian menggambarkan serangan terbaru rezim Israel, termasuk pemboman Doha, sebagai pelanggaran nyata terhadap semua hukum dan norma internasional, sehingga perlu tindakan global untuk melawan Israel, termasuk memanfaatkan kerangka kerja dan organisasi internasional serta hukum untuk menghadapi kejahatan Israel. Mencatat bahwa persatuan politik, ekonomi, budaya, dan sosial di antara negara-negara Islam akan memungkinkan langkah-langkah praktis, termasuk potensi pemutusan hubungan dengan rezim Zionis.